Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya sendiri, Ira Listiawati, dengan NPM 30621560033, Prodi PGSD. Dosen pembimbing Dr. Haji Ida Rusidina, MPD. Di sini saya akan membahas dinamika historis, konstitusional, sosial, kultural, serta kontemporer penegakan hukum yang beradilan. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi menegakkan hukum yang beradilan. Ada upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan dalam buku Ilmu Negara Hukum. Pada tanggal 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranebrook, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban yang keamanan. Kedua, mengesahkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. Yang kedua adalah B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Pada bab 1 telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum operator negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktek KKN, praktek suap. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sodiko Mertukusumu 1986 sampai 3130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Kedua, Rechtmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para operator penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Lembaga penegak hukum. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, kehakiman. Lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Yang kedua, peradilan militer. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Yang keempat, peradilan umum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. E. Mendeskripsikan esensi dan organisasi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. F. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan pengadilan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. 5. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelesaikan peradilan guna menegakkan hukum dalam keadilan kekuasaan kehakiman.
7. Penegakan hukum Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ada G. Praktik kewarganegaraan. Coba Anda identifikasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Dengan penegakan hukum, apakah masalah yang muncul dari perkembangan iptek, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan tantangan global? 1. Bentuklah 4 kelompok dan pilihlah 4 masalah yang telah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.